belajar menjadi manusia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah ajaran leluhur Nusantara. Tapi yang ngetren sekarang berprinsip, di mana bumi dipijak, di situ kita khotbah. Orang-orang yang tidak tahu, tidak mau tahu, tapi sok tahu atau suka menghakimi orang lain. Dalam penjelasan berikut memang mendukung budaya, adat, kearifan lokal masyarakat Nusantara yang banyak memakai sesaji sebagai simbolisasi doa-doanya. Dan karena itu kami sering dicap atau stigma sebagai pengusung ajaran sesat, bidah, musyrik, pemuja setan, dan sebagainya. Dalam masyarakat agraris atau nelayan, sesaji itu juga bentuk ucapan syukur masyarakat pada alam yang telah memberi mereka kelimpahan rezeki. Mereka tidak diajar serakah, jadi sebagian hasil mereka dikembalikan lagi kepada alam. Luar biasa kan itu mulianya ajaran menghormati Tuhan yang direfleksikan dalam bentuk penghormatan pada segala ciptaannya. Sementara di sisi lain, ada sekelompok orang yang siang malam mengagung-agungkan namanya, tapi tanpa penghormatan pada segala ciptaannya. Coba pikir, lebih mulia ajaran yang mana? Apakah doa dalam bentuk simbolisasi sesaji itu tidak akan diterima Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Yang saya tahu, itu masyarakat yang dekat dengan budaya sesaji itu sangat damai, adem ayem, penuh rasa syukur, tidak serakah, toleran, dan penuh penghormatan pada segala isi alam semesta. Apakah doa-doa yang cuma diucapkan modal mulut saja, yang mengcopy paste ucapan Nabi dari kitab suci, pasti akan diterima Tuhan? Tidak juga. Kalau doa copy paste ucapan Nabi pasti diterima Tuhan, tentu saat ini di Mekah, Vatikan, Yerusalem akan dipenuhi orang-orang yang berdoa mengcopy paste ucapan para nabi. Berdoa dong sekencang-kencangnya minta pandemi corona ini segera berakhir. Nyatanya, kan kota-kota suci itu kini malah sepi jemaat. Menurut kami, manusia Nusantara itu sudah manusia paripurna, sudah lulus sebagai manusia. Maka dia bisa melihat atau menerima kebaikan atau kebenaran yang datang dari mana saja. Maka baiknya kita belajar menjadi manusia dahulu sebelum belajar agama. Biar kita tidak hanya pintar ibadah dan khotbah, tapi juga bisa nguwong pilihan atau memanusiakan orang lain. Biar tidak merasa dirinya sebagai Tuhan yang suka menghakimi manusia. Sekarang ini kan banyak orang seperti monyet dikasih gaji, lalu pergi ke acara kenduri bersama. Namanya monyet, evolusinya sebagai manusia belum sempurna. Di acara publik, hanya ego, sentimen, dan subjektivitas teologinya saja yang dipamerkan. Jadi, jika kamu menilai atau menghakimi laku spiritual Nusantara dengan kacamata teori agama samawi, itu sama saja kamu tidak beda dengan kadal burung yang menilai atau menghakimi burung Garuda sebagai makhluk bodoh atau sesat. Hanya karena si burung Garuda tidak bisa atau mau berjalan dengan merangkak atau merayap seperti kadal. Jadi siapa sebenarnya yang bodoh? Yang paling bodoh parahnya, ya burung Garuda yang mau berperilaku seperti kadal, hanya karena diiming-imingi janji delusi surga. Dan saat ini banyak Garuda-Garuda tak bersayap, bermental kuda. Manusia-manusia yang tidak berani dan kenal dengan jati dirinya sendiri. Jadi setinggi apapun pengetahuan agamamu, selama kau tidak mau belajar bagaimana seharusnya menjadi manusia atau mawas diri, kamu tidak akan pernah paham dan mengerti tentang ajaran spiritual Nusantara. Belajar jadi manusia dahulu. Yang bedakan manusia dan hewan itu, manusia tahu atau punya etika, adat istiadat, dan sopan santun. Bisa bedakan mana urusan publik dan urusan privat. Ibadah menghadap Tuhan itu urusan pribadi atau privat.
Orang mau ibadah sambil bakar dupa, hadap batu, di bawah pohon, atau sambil cium karpet tidak masalah. Itu urusan manusia dan Tuhannya. Tak seorang pun atau golongan yang punya otoritas atau kapasitas untuk menilai ibadah mereka itu sah atau tidak. Itu hak prerogatif Tuhan untuk menilainya. Jadi kalau kamu berani menilai sah atau tidaknya ibadah seseorang, Anda berani menghakimi si A masuk neraka dan si B masuk surga, berani stigma si A kafir, si B orang suci, itu sama saja Anda menggantikan posisi Tuhan. Itu kan kebutuhan kuadrat, penipuan dan kesombongan yang luar biasa, extraordinary crime yang butuh tindakan sesegera mungkin. Ada juga yang menuduh jika membakar dupa atau kemenyan itu untuk memanggil setan atau jin. Memangnya kamu bisa lihat setan jin yang berdatangan karena dinnya lain dupa atau kemenyan? Jika Anda tidak bisa lihat, kok bisa ngomong begitu? Itu sama saja Anda sudah melakukan fitnah, melakukan kesaksian palsu. Intinya Anda bukan orang jujur. Dan celakanya, saat ini banyak orang yang tidak jujur atau tukang fitnah, sakit otak dan hatinya macam itu, tapi punya pengikut yang banyak. Namanya orang sakit, ya bisanya cuma ngamuk dan rusak. Hasilnya, ada beberapa tempat yang dikeramatkan atau disucikan atau dihormati suatu komunitas keyakinan tertentu yang dirusak hancurkan hanya karena di situ ada aneka sesajen dan bakaran dupa atau kemenyan. Padahal mereka tidak pernah mengganggu atau merugikan siapapun. Jadi yang jelas bakar kemenyan itu tidak mengundang jin atau setan, tapi malah kadal gurun yang datang ngamuk-ngamuk kesetanan. Begitulah ketika orang belajar agama, tapi lupa belajar menjadi manusia. Akhirnya malah merasa dirinya sebagai Tuhan. Manusia yang bisanya cuma khotbah dan menghakimi sesamanya, tidak bisa dikritik dan ditegur lagi, karena sudah merasa paling benar, suci dan sempurna sendiri. Thomas Dieter Quemade, abad 15, mungkin bisa dijadikan contoh. Seorang paderi ahli kitab yang telah kehilangan sisi manusiawinya, begitu diangkat oleh Raja Spanyol sebagai inkuisitor agung. Hasilnya, 2000 orang mati dibakar atas perintahnya, karena mereka dianggap melakukan bidah atas nama demi kemurnian ajaran agama. Dia mengusut hingga ke batin tiap orang. Orang Islam yang sudah dibaptis atau orang Yahudi yang sudah masuk Katolik pun terus akan diawasinya. Orang itu sudah menjadi Nasrani tulen atau masih punya keyakinan yang bercabang. Bukan hanya orang non-Katolik yang merasakan teror sang inkuisitor agung. Pendeta Ignatius de Loyola, sang pendiri gerakan Jesuit, juga pernah 2 kali dipenjara karena punya pandangan yang tak sama dengan garis resmi. Pastor Domenica Bartolomeo di Carranza bahkan harus merasakan dinginnya penjara selama 17 tahun. Jadi hati-hatilah dan waspada pada mereka yang suka menolak pendirian rumah ibadah yang beda dengan rumah ibadahnya, mereka yang suka merusak situs-situs yang disakralkan masyarakat adat, mereka yang suka mendemo atau menentang acara-acara ritual adat budaya Nusantara. Mereka adalah gerombolan orang-orang intoleran yang tidak berani dan mau bersaing secara sehat. Orang macam itu jika memegang kekuasaan pasti akan berlaku sewenang-wenang. Ancaman dan teror macam itu jelas ada di depan mata kita. Maukah kita kembali ke manusia abad 15, zaman ketika agama menyatu dengan kekuasaan, ketika para elit agama berkolaborasi dengan penguasa, menginginkan rakyat yang takluk, patuh seperti mental seorang budak? Bukankah di negeri ini pernah terjadi pemilihan gubernur yang sangat brutal dengan menghalalkan segala cara, politik identitas, penggalangan massa besar-besaran, pemaksaan kehendak?
Anak-anak TK pun dieksploitasi, disuruh baris demo sambil teriak-teriak, dan akhirnya terpilihlah sang gubernur hasil jualan ayat dan mayat. Dan mereka tentu tidak akan berhenti sampai di situ. Skala nasional tentu akan jadi target mereka selanjutnya. Apakah kita akan diam saja dan membiarkan orang-orang mabuk dogma yang telah kehilangan sisi manusiawinya itu merajalela? Pembunuhan dan penghancuran Nusantara sedang terjadi, yang diwakili oleh orang-orang yang suka mengutip ayat-ayat suci untuk mengubarkan kebencian, permusuhan, dan kekerasan. Kata-kata kasar dan hoak pun tak segan-segan mereka lontarkan demi ambisinya. Saatnya belajar menjadi manusia, itu cara paling efektif menangkal paham radikalisme dan ideologi kekerasan. Saatnya berpaling dari ideologi asing dan menoleh ke dalam, kembali ke tradisi kita sendiri yang jelas-jelas mengajarkan bagaimana seharusnya menjadi manusia. Dan manusia sejati akan bisa bedakan mana barang berharga dan mana sampah.